Dari ngampus panas banget hari ini, ya Allah. Iya, panas banget. Berapa derajat ini sekarang? 31 derajat. Pantas ya, panas banget. Ada notifikasi. Kita lihat. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif mencapai target 0 emisi segera. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tahu. Yang pertama, hindari tas plastik. Karena butuh waktu sampai 1000 tahun untuk menguraikan plastik. Yang kedua, hindari botol air, sedotan, dan wadah sekali pakai. Beberapa cara mengatasi perubahan iklim yaitu berjalan kaki, bersepeda, atau naik kendaraan umum. Ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan serta kebugaran tubuh. Kemudian, makan lebih banyak sayuran dan kurangi konsumsi daging dan susu. Memproduksi sayuran umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan air daripada produksi daging dan susu. Kemudian, kurangi perjalanan menggunakan pesawat. Sejumlah besar bahan bakar fosil digunakan untuk pesawat, sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Gunakan kertas dan tisu dengan bijak. Tahukah Anda kertas kita berasal dari pohon? Semakin banyak kertas yang kita pakai, semakin banyak pohon yang ditebang,
Begitu pula tisu satu pohon bisa menghasilkan oksigen untuk 3 orang. Sebenarnya para ahli telah mengingatkan akan terjadinya perubahan iklim. Perubahan yang tidak hanya berdampak pada naiknya suhu rata-rata bumi, tetapi akan mengakibatkan banyak hal yang berubah. Seperti contohnya hilangnya terumbu karang yang merupakan habitat ikan, naiknya permukaan air laut, mencairnya es di kutub, hingga cuaca yang susah diramal karena musim yang datang tak menentu. Hal ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada masa Fir'aun sekian ribu tahun yang lalu, dan sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Artinya, dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 130. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Perubahan cuaca mungkin bersifat lokal karena belum mengglobal seperti sekarang ini. Mungkin ada beberapa kerusakan yang mereka lakukan sehingga Sungai Nil yang menjadi satu-satunya sumber air di Mesir berkurang alirannya. Yang jelas, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan cuaca dan tidak merusak keseimbangannya. Kalimat supaya mereka mengambil pelajaran tidak hanya ditujukan kepada Fir'aun dan rakyatnya, tetapi juga ditujukan kepada kita semua. Kewajiban bagi kita memperhatikan musim juga tertuang dalam surat Al-Quraisy. Allah menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang berpergian di musim dingin dan musim panas untuk mendapatkan makanan dan rasa aman. Bayangkan, seandainya musim berubah dan berganti tidak teratur, kemudian orang tidak bisa lagi menjadikan musim sebagai perangkat mendapatkan makanan dan rasa aman. Rasa aman di ayat 4 surat Al-Quraisy tersebut muncul karena adanya keteraturan musim. Keteraturan yang membuat kita tahu kapan kita harus menanam, memanen, memperdagangkannya, dan lain sebagainya. Perubahan iklim akan membuat keseimbangan yang berubah, serta rasa aman dan makanan yang ikut berubah. Lantas, apalagi yang kita tunggu? Kita harus menunggu lagi. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau mau nunggu terus, apa yakin masih bisa tinggal di bumi? Ayo kita lakukan apa yang kita bisa. Mulai dari hal kecil-kecil dulu aja. Ayo. Kenalkan, namaku Nur Hanifia, asal sekolahku SMAN 51 Jakarta, tempat tinggalku di Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Humairo Nurul Hasnah, asal sekolah SMA Negeri 1 Randu Dongkal, asal daerah Pemalang, Jawa Tengah. Halo, namaku Irma Syafiko dari Kota Pemalang, alumni SMA Negeri 2 Pemalang. Halo, nama saya Riuna Kusmaningrum, asal kota saya dari Bogor, asal sekolah saya dari MA Manbaul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mahdi Satria Maulana dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi. Halo, nama aku Siti Ruhayani. Aku dari Sukabumi, asal sekolahku dari Ema Latikia, Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Adinda Syifa dari SMA 1 Parung Panjang. Aku berasal dari Parung Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naika Saputri, asal sekolah saya dari MA Takwa 02 Babelan, tempat tinggal saya di Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.